Halo teman-teman kami dari kelompok ke-8. Di sini kita akan membahas tentang perkawinan dan perceraian dalam siklus kependudukan masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, apa kalian tahu definisi dari perkawinan itu sendiri? Dalam sosiologi, perkawinan dapat dikatakan sebagai upaya pemersatu dan lembaga sosial. Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk di mana terdapat banyak agama, budaya, ras dan suku yang dapat mempengaruhi perbedaan tren perkawinan yang ada di Indonesia. Lalu apa sajakah tren perbedaan perkawinan yang terdapat di Indonesia? Menurut pasal 1 Reglemen APD Gemeng Dihulikan atau yang dikenal dengan GEHAR, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk. Sedangkan menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, Prof. Kusni yang berpendapat bahwa perkawinan campuran tidak termasuk perkawinan beda agama. Kemudian Dr. Iktianto berpendapat bahwa perkawinan campuran dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu 1. Perkawinan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan agama. Yang kedua, perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia. Dan yang ketiga ialah perkawinan antara dua orang asing atau sesama warga negara asing. Selanjutnya, tren perbedaan pernikahan di Indonesia adalah pernikahan antaragama. Menurut Rusli dan R. Tama 1996, perkawinan antaragama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan antar kewarganegaraan. Pernikahan antar kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum perdata internasional. Selain perkawinan antaragama dan perkawinan antar kewarganegaraan, Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai beragam kebudayaan melatar belakangi adanya pernikahan antar kebudayaan. Dalam pernikahan antar kebudayaan meliputi sistem perkawinan dalam hukum adat, yaitu 1. Sistem endogami, 2. Sistem eksogami, dan yang ketiga adalah sistem meliutirogami. Sekarang kita akan membahas tentang perkawinan dan perceraian atau determinan dan konsekuensi. Determinan dalam hal perkawinan itu sendiri seperti pendewasaan usia kawin yang berkontribusi menekan, bahkan mengurangi angka fertilitas, namun perlu juga memperhatikan sisi ekonomi, kesehatan dan sosial psikologis individu tersebut. Perubahan status individu dari lajang menjadi kawin sehingga akhirnya menimbulkan konsekuensi kepada masa depan atau kehidupan selanjutnya, seperti kebutuhan hidup sehari-hari sebagai pasangan yang bersifat material dan non-material wajib untuk dipenuhi. Contohnya yaitu perkawinan pasangan usia muda, yang biasanya tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan finansial keluarga lalu kemudian berpengaruh terhadap kesehatan sang ibu terutama ketika mengandung, melahirkan dan merawat kesehatan anak. Menurut data Badan Peradilan Agama tercatat ada sebanyak 447.743 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021 kemarin. Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 54% kasus perceraian di Indonesia dari tahun 2020. Maraknya kasus perceraian di Indonesia belakangan ini pun juga dipengaruhi sebab adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama kurang lebih 2 tahun dan mengakibatkan struktur maupun sistem kekeluargaan menjadi berubah. Pemerintah dinilai terlalu berfokus pada aspek penanganan dan pemutusan mata rantai persebaran COVID-19 dan menjadi ketimpangan untuk menyeimbanginya dengan upaya lain, yaitu pemulihan ekonomi masyarakat juga memperkuat pertahanan keluarga masyarakat. Dengan banyaknya kasus perceraian di Indonesia,
Apakah ada langkah tegas pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut? Pemerintah menanggulangi kasus perceraian diantaranya dengan mengembangkan undang-undang. Tanggal 14 Oktober tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus mengubah ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. 5. Di dalam pasal 7 perubahan pada ayat 2 sampai dengan ayat 4 tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun. Maka kepada orang tua atau wali pihak pria dan atau orang tua atau wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas. Maka dapat mengajukan perkara volunteer permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada pengadilan agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Nah, itu tadi materi yang kita sampaikan tentang perkawinan dan perceraian dalam siklus masyarakat Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.